Besar di sini video ini saya akan bahas. Ternyata inilah alasan kenapa Kurohige ingin bersama dengan Gekko Moria. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil No Mi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, kali ini kita akan bahas karakter Villa ini. Sejujurnya ini adalah salah satu karakter yang cukup saya suka sih, karena walaupun dia licik, bangsat, dan sebagainya lah, tapi sebenarnya dia benar-benar berjiwa sebagai villain yang benar-benar sangat cocok sekali. Alias bagaimana mestinya lah villain ini seharusnya seperti ini nih. Nah, dia pula orang yang selalu membuat rencana dengan sangat baik sekali. Ya, karakter yang pasti banyak dari kalian membencinya alias Marshall the Teach atau Kurohige. Dimana hal terakhir yang kita dapatkan dari orang ini adalah ketika Moria datang ke teritorinya untuk mencari Absalom, tapi ternyata Absalom sepertinya sudah mati karena buah iblisnya sekarang dimakan oleh Shiryu. Dan disitu juga Teach mengajak Moria untuk ikut bersama nih, ini yang cukup mencurigakan. Yang terakhir terlihat, dia bilang bahwa daripada diambil oleh Angkatan Laut, lebih baik dialah yang mengambilnya. Yang lagi-lagi, ini sangatlah mencurigakan juga. Pertama, kenapa dia tidak langsung bunuh Moria pada saat itu? Ini sebenarnya satu pertanyaan besar juga nih. Tapi dia malah mengajak Moria untuk semacam beraliansi bersama. Ini hal yang menurut saya cukup berlawanan dengan tipe Kurohige ini, apalagi Moria memiliki kemampuan buah iblis yang akan berguna untuk dirinya dan krunya. Mulai dari pertama kali dia membunuh Touch untuk mendapatkan buah iblis Yami-Yaminya, lalu pula dia rela menjadi Shichibukai hanya untuk masuk ke Impel Down dan mengambil tahanan dari level 6 yang akhirnya di sana mereka mendapatkan top dari level 6 untuk menjadi kru Kurohige saat ini. Serta dia pula gambling yang cukup kuat ketika ingin mencoba menghisap kemampuan buah iblis dari Oyaji Shirohige. Akhirnya dia adalah satu-satunya manusia pertama yang memiliki dua buah iblis di satu tubuh. Yang jika kita lihat dari kata-kata krunya, bisa saja kemampuannya itu gagal dan Teach ini akan mati. Tapi lagi-lagi dia itu, dan lihatlah sekarang dia seperti apa. Orang yang berani mengambil resiko emang akan mendapatkan reward yang sebesar resiko itu. Tapi saat ini kenapa dia tidak membunuh Moria, alih-alih malah mengajaknya mengikuti ambisinya? Tidak semua tahu kemampuan Moria seperti apa dari arc di Thriller bahkan. Nah, jika kita mundur lagi nih, di situ Sengoku berkata terkait mantan kru dari bajak laut Rocks yang bahkan satu chapter itu kita juga tahu, yaitu di Pulau Full Elite atau Paradise Island. Juga kita tahu Shirohige bagian dari kru Rocks ini, dan sekarang kemampuan dari Shirohige sudah diambil oleh Teach juga. Jadi banyak sekali nih hal yang sama yang ada di chapter itu. Serta banyak teori juga terkait Silver X lah, Captain John, dan Wang Zi atau Aochoku yang termasuk top dari Rocks oleh Moria sebagai Jenderal Zombie di chapter 452 lalu. Untuk Captain John kita tahu lah ya, tapi jika lihat sebelahnya ini benar-benar Silver X banget, dan satunya Aochoku atau Wang Zi yang identik dengan ada Cinanya. Itu bukanlah sebuah kebetulan yang terlalu kebetulan menurut saya, yang berarti orang-orang tersebut memang sudah mati, dan sangat masuk akal juga seorang seperti Captain John, anak buah dari Rocks yang terkenal, memiliki harta luar biasa yang akhirnya dicari oleh Buggy. Berarti keberadaan mayat mereka telah diketahui oleh Hawkback atau Moria dan dibuat sedemikian rupa hingga seperti itu menjadi Jenderal Zombie yang termasuk zombie yang disimpan paling depan nih. Abang, tapi jika itu anak dari Rocks kok cukup banget sih untuk zombinya? Apa kalian sadar nih? Jenderal Zombie tidak benar-benar dikalahkan di arc Thriller tersebut, terutama oleh kru kita, karena untuk Luffy, Robin, dan Franky mereka cuma kabur saja, dan sisanya kita tahu lah ya, mereka diganggu atau dikalahkan oleh Oars. Pula mau badannya kuat-kuat apapun, jika bayangannya tidak seimbang, ini malah jadi bottleneck nih, alias bakal timpang banget. Kita juga tahu Moria pernah berhadapan dengan Kaido 23 tahun yang lalu di Ringo Wano Kuni, dan dia membunuh semua kru dari Moria sendiri, tapi pada saat itu dia berhasil mendapatkan mayat Ryuma dan pedangnya Susui. Yang sejak kekalahan itu, akhirnya Moria mengubah mindsetnya
dan mulai berpikir jika butuh pasukan yang tidak dapat mati untuk membuatnya menjadi Raja Bajak Laut. Berarti dari situ saja dia mulai merekrut kru-krunya lah, yaitu Perona dan juga Absalom. Dan mungkin dia langsung mengumpulkan mayat-mayat yang ada, dan akhirnya dia pun belum lama merekrut Dr. Hawkback. Dimana jika kita lihat dari flashbacknya, Dr. Hawkback ini kru yang terakhir lah yang di-invite setelah Perona dan juga Absalom. Dan yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana Moria bisa menemukan jasad dari anggota Roxy ini. Satu hal yang pasti adalah dia pula tahu sedikit mengenai sejarah tersebut, mengingat Moria punya impian menjadi Raja Bajak Laut yang cukup berbeda dengan musuh Luffy yang lain. Bahkan Krokodil pun tidak tertarik dengan hal itu karena dia cuma ingin menciptakan garam militer saja. Nah, untuk Teach yang menyadari hal itu tentu saja akan memanfaatkan kemampuan Moria untuk mendapatkan mayat dari seseorang panutannya nih yang buatnya tinggal di pulau yang sama juga, yaitu Rox the Shebek. Maka itu akan sangat gila sekali seseorang dari fisik Rox dibangkitkan kembali, apalagi jika dimasukkan bayangan orang yang luar biasa. Ingat, kita tidak menghidupkan karakter yang sudah mati ya, karena jelas kemampuannya akan di-nerf jauh sekali ketika dia masih hidup. Oda pun tidak akan dan tidak menyukai karakter mati yang dihidupkan kembali. Jadi untuk hal itu tidak akan terjadi di serial One Piece ini, alias mustahil. Nah, konsep penggunaan bayangan ini menurut saya sangatlah berbeda sekali. Seperti contohnya lah, Oars yang dimasuki bayangan Luffy itu benar-benar melawan Luffy di versi yang jauh lebih kuat nih di tubuh Oars. Bukan berarti Oars yang hidup kembali. Ini benar-benar konsepnya sudah berbeda. Nah, itulah yang akan terjadi kepada mayat dari Rox ini dan rencana Kurohige. Makanya dia pula berkata lebih baik kita saja yang mengambilnya. Yang sebenarnya itu adalah opsi satu alasan kenapa dia menginginkan Moria. Dimana opsi lainnya adalah bagaimana jika Teach minta Moria untuk mencuri bayangan dari seorang luar biasa seperti Yonkou. Dimana jika ini kita sambung dengan opsi satu tadi, bayangan dari Yonkou tersebut dimasukkan ke tubuh dari Rox. Wah, misal bayangan dari Kaido nih, ini akan sangat gila sekali. Atau dia akan menggunakan Shadow Asgard-nya kepada Teach agar dia menghisap kemampuan orang-orang hebat dan buatnya menjadi power up luar biasa, ibarat Nightmare Luffy lah, power up instan dari bayangan yang ada. Tapi ini levelnya udah sekelas Yonkou. Wah, ini bakal gila banget. Walaupun jika dari opsi tadi saya lebih suka opsi yang pertama sih, karena opsi kedua mencuri bayangan dari seorang seperti Yonkou ini mungkin lebih ke arah mustahil atau sangat sulit sekali. Bahkan lawas saja dia tidak bisa memindahkan tubuh Yonkou karena memiliki haki yang luar biasa kuat, apalagi ini mencuri bayangannya. Tapi satu yang jelas adalah alasan utama Teach tidak ingin membunuh Moria karena kemampuan yang butuh kreativitas yang tinggi dan juga butuh waktu yang lama untuk dapat selevel Moria sekarang, mati dapat mengambil bayangan orang lain dan sejenisnya. Maka jika dia membunuh Moria dan memberikan Kage-Kage no Mi-nya ke krunya, menurut saya tidak akan sehebat jika Moria yang memakannya yang sudah sangat berpengalaman. Intinya jam terbang benar-benar berlaku banget di sini. Itulah alasan kenapa akhirnya Teach hanyalah memutuskan untuk ikut bergabung aja, bukan malah mengambil buah iblisnya. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana nih? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar terkait Kurohige, Moria, dan sejenisnya nih. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan, apalagi udah mau tahun baru nih, masa duitnya dari situs-situs aja. Terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah, buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget. Mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau buat kalian yang mungkin lebih percaya dengan exchange buatan Indonesia yaitu dari toko kripto, kalian bisa langsung klik link di deskripsi juga ya. Saya sudah menyantumkan link yang ada dan kita juga masih bisa berbagi komisi dengan link yang sudah saya tampilkan ini. Atau jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi, mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain, kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri.
Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong, anjay. Dan seperti biasa, sebelum kalian terhibur dengan video ini, like aja kalau kalian suka, dan setelah kalian suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue di kalian pamit and I'll see you guys next time.